Pernah nggak sih kamu kepikiran satu hal ini? Gimana caranya jadi kaya, tapi tetap beriman dan nggak kehilangan arah hidup? Kalau hari ini kamu masih bingung soal masa depan, penghasilan pas-pasan, usaha sering gagal, atau merasa tertinggal dibanding teman-temanmu, tenang, kamu nggak sendirian. Bahkan, salah satu orang terkaya dalam sejarah Islam memulai hidupnya dari titik nol yang jauh lebih berat dari kita semua. Namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau bukan anak orang kaya sejak lahir di Madinah. Justru sebaliknya, saat hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya. Rumah, bisnis, relasi, tabungan, habis. Disita, dirampas, nol. Bayangin kalau itu terjadi di hidup kita hari ini. Rekening kosong, pekerjaan tidak ada, dan kamu harus mulai hidup di kota baru tanpa modal. Banyak dari kita mungkin akan berkata, ya udahlah, nasib memang nggak berpihak. Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika sampai di Madinah, seorang sahabat Ansor dengan tulus berkata, "Aku akan bagi 2 hartaku untukmu." Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? "Tunjukkan saja aku di mana pasar." Kalimat pendek, tapi isinya mental baja. Dari sini kita belajar pelajaran pertama yang sangat penting. Cara menjadi kaya seperti Abdurrahman bin Auf tidak dimulai dari uang, tapi dari cara berpikir. 1. Mindset orang kaya sejati. Tidak bergantung, tapi bertumbuh. Abdurrahman bin Auf tidak mau hidup dari belas kasihan. Walaupun itu halal. Bukan karena sombong, tapi karena dia paham satu hal. Harga diri seorang mukmin ada pada ikhtiarnya. Banyak anak muda hari ini ingin kaya, tapi masih menunggu warisan, menunggu bantuan, menunggu viral, menunggu keajaiban. Padahal, Abdurrahman bin Auf mengajarkan, "Aku tidak menunggu kesempatan, aku menciptakannya." Kaya versi beliau bukan instan, tapi konsisten. Bukan mengeluh, tapi bergerak. Dan ini penting banget buat kamu yang usianya 17-35 tahun. Usia ini bukan untuk merasa terlambat, tapi untuk berani memulai. 2. Mulai dari yang kamu bisa, bukan yang kamu inginkan. Setelah sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak langsung membangun bisnis besar. Beliau mengamati pasar. Apa yang laku? Apa yang dibutuhkan orang? Apa yang bisa dia lakukan dengan skill yang ada? Beliau mulai dari perdagangan sederhana. Jual beli barang, jujur dalam timbangan, adil dalam harga, amanah dalam janji. Nggak ada trik kotor, nggak ada manipulasi, nggak ada sumpah palsu. Hasilnya, sedikit demi sedikit modal berputar. Keuntungan tumbuh, kepercayaan meningkat. Hari ini banyak anak muda ingin bisnis besar, hasil cepat, uang banyak, tapi lupa satu hal, bisnis besar lahir dari proses kecil yang dijalani dengan benar. Abdurrahman bin Auf tidak gengsi mulai kecil, dan itu justru yang membesarkannya. 3. Kejujuran adalah aset yang tidak pernah rugi. Di dunia modern, kejujuran sering dianggap kuno. Katanya, yang penting cuan, sedikit bohong nggak apa-apa, kalau jujur nanti kalah saing. Tapi lihat hasil hidup Abdurrahman bin Auf. Beliau dikenal sebagai pedagang yang transparan, jujur, tidak menipu. Akibatnya, orang mencari dia, bukan sebaliknya. Rezeki bukan hanya datang dari banyaknya transaksi, tapi dari doa orang-orang yang merasa aman berbisnis denganmu. Dan ini relevan banget buat kita hari ini. Content creator, freelancer, penjual online, bisnis digital. Kalau kamu jujur, followers jadi loyal, klien jadi repeat order, brand jadi percaya. Kejujuran mungkin lambat, tapi pasti selamat. 4. Kaya itu bukan tujuan akhir, tapi alat. Ini yang paling penting. Abdurrahman bin Auf bukan sekedar kaya, tapi tahu untuk apa kekayaannya. Ketika beliau sudah sukses, beliau menyumbang ratusan unta, memberi makan ribuan orang, membantu jihad, menopang umat. Bahkan ketika wafat, hartanya begitu banyak sampai istri-istrinya mendapat bagian warisan yang sangat besar. Namun yang luar biasa, kekayaan tidak pernah menguasai hatinya. Ini pelajaran penting buat kita. Jangan takut kaya, tapi takutlah kalau kaya membuat kita lupa Allah. Kaya seperti Abdurrahman bin Auf artinya harta di tangan, iman di hati, akhirat di tujuan. Kalau hari ini kamu masih kecil, masih merintis, masih jatuh bangun, ingat ini. Abdurrahman bin Auf pernah lebih nol dari kamu. Tapi bedanya, dia tidak menyerah, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak melupakan Allah dalam setiap langkahnya. Strategi mengelola uang, kaya
tapi tidak dikuasai harta. Di segmen pertama kita belajar satu hal penting. Abdurrahman bin Auf memulai dari nol, tapi tidak pernah berpikir kecil. Sekarang pertanyaannya begini, gimana caranya beliau bisa jadi super kaya, tapi tetap sederhana, tetap tenang, dan tidak diperbudak uang? Karena faktanya hari ini, banyak orang punya uang tapi hidupnya justru kacau. Banyak penghasilan tapi selalu habis. Bisnis jalan tapi hati gelisah. Gaji naik tapi iman turun. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, semakin kaya justru semakin tenang. Kenapa? Karena beliau punya prinsip mengelola uang, bukan sekedar mengumpulkannya. 1. Uang itu pelayan, bukan tuan. Hal pertama yang perlu kita pahami, Abdurrahman bin Auf tidak pernah menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Uang hanyalah alat. Alat untuk beribadah, menolong orang, menguatkan umat. Makanya uang tidak pernah menguasai hatinya. Ini penting banget buat anak muda hari ini. Karena banyak dari kita tanpa sadar menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan, ukuran harga diri, penentu nilai hidup. Padahal, kalau uang sudah jadi tuan, kita akan takut kehilangan, mudah stres, gampang iri, sulit bersyukur. Abdurrahman bin Auf mengajarkan, kaya itu boleh, tapi jangan biarkan harta memegang kendali atas hatimu. Prinsip ini yang bikin beliau kuat secara mental. 2. Tidak menimbun, tapi memutar. Salah satu kesalahan umum anak muda hari ini adalah dapat uang, ditimbun, takut dipakai, takut rugi. Padahal, Abdurrahman bin Auf justru sebaliknya. Beliau memutar hartanya. Dagang lagi, investasi lagi, bantu orang lagi. Uang yang diam akan mati. Uang yang diputar dengan cara halal akan hidup. Tapi ingat, memutar di sini bukan spekulasi nekat, melainkan paham resikonya, jujur dalam transaksi, tidak zolim, tidak riba. Ini relevan banget buat kita hari ini. Jualan online, bisnis jasa, UMKM, konten digital. Mulai kecil nggak apa-apa, yang penting uang bergerak dan bernilai. 3. Kaya tapi gaya hidup tetap sederhana. Ini bagian yang paling ngena. Walaupun Abdurrahman bin Auf super kaya, cara hidup beliau sangat sederhana. Pernah suatu hari, beliau makan roti dan daging, lalu menangis. Beliau teringat sahabat-sahabat Nabi yang wafat dalam keadaan sederhana. Beliau berkata, mereka telah pergi sebelum menikmati dunia seperti ini. Aku takut kebaikanku sudah dibalas semua di dunia. Bayangin, orang sekaya itu takut hartanya justru menjauhkan dari Allah. Sekarang bandingkan dengan kita. Baru dapat gaji, langsung pamer. Baru closing, langsung flexing. Baru viral, lupa diri. Bukan berarti Islam melarang menikmati hasil kerja. Tapi Abdurrahman bin Auf mengajarkan kontrol diri. Gaya hidup sederhana bukan karena miskin, tapi karena tidak diperbudak keinginan. Dan ini penting banget buat anak muda. Kalau gaya hidup naik lebih cepat dari penghasilan, kamu tidak akan pernah merasa cukup. 4. Sedekah bukan bikin miskin, tapi membersihkan. Salah satu rahasia terbesar kekayaan Abdurrahman bin Auf adalah sedekahnya. Beliau menyumbang ratusan unta, membebaskan budak, memberi makan ribuan orang, membantu perjuangan Islam. Dan yang luar biasa, semakin banyak beliau memberi, semakin banyak pula rezekinya. Bukan karena matematika dunia, tapi karena janji Allah. Hari ini banyak orang takut sedekah karena nanti uangku kurang, nanti aku butuh. Padahal, sedekah bukan soal jumlah, tapi soal kepercayaan kepada Allah. Abdurrahman bin Auf tidak menunggu kaya dulu untuk sedekah. Beliau sedekah di setiap fase hidupnya. Pelajaran penting buat kita, mulai sedekah dari kecil, konsisten, ikhlas. Sedekah itu seperti membersihkan harta, membersihkan hati, membuka pintu rezeki. 5. Tidak takut kehilangan uang. Ini ciri paling mahal. Abdurrahman bin Auf tidak takut kehilangan harta, karena beliau yakin yang memberi rezeki bukan pasar, tapi Allah. Makanya ketika rugi, diuji, kehilangan, beliau tetap tenang. Hari ini banyak anak muda overthinking, takut gagal, takut rugi, takut mencoba, karena uang sudah terlalu menguasai pikiran. Kalau kamu ingin kaya seperti Abdurrahman bin Auf, kamu harus belajar satu hal. Percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar. Kerja keras itu wajib, tapi hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Jadi, rahasia Abdurrahman bin Auf bukan cuma di skill dagang, kecerdasan bisnis, tapi di cara memandang uang, cara mengelola harta, cara menjaga hati. Beliau kaya, tapi tidak rakus. Beliau sukses, tapi tidak sombong. Beliau punya banyak, tapi tetap merasa butuh Allah. Etika bisnis yang membuat rezeki berkah dan panjang umur.
Di 2 segmen sebelumnya, kita sudah belajar bahwa Abdurrahman bin Auf memulai dari nol, berpikir besar, kaya tanpa dikuasai harta. Sekarang muncul pertanyaan penting ini. Apa rahasia dagangnya sampai usahanya bukan cuma untung, tapi juga berkah? Jawabannya ada pada etika bisnis. Di dunia hari ini, bisnis sering dipahami seperti ini. Yang penting laku, yang penting viral, yang penting cuan. Soal jujur mah nomor sekian, soal etika bisa diatur nanti. Tapi Abdurrahman bin Auf justru membuktikan, bisnis yang benar secara moral akan bertahan lebih lama daripada bisnis yang hanya mengejar untung. Jujur sejak awal, bukan saat ketahuan. Salah satu prinsip utama Abdurrahman bin Auf adalah kejujuran mutlak. Kalau barangnya ada cacat, beliau sampaikan. Kalau kualitasnya biasa saja, beliau jelaskan. Tidak ditutup-tutupi, tidak dimanipulasi. Di zaman sekarang, praktik ini sangat relevan. Foto produk dilebihkan, testimoni palsu, klaim berlebihan. Padahal, satu kali kebohongan bisa merusak kepercayaan, menghancurkan reputasi, menutup pintu rejeki jangka panjang. Abdurrahman bin Auf mengajarkan, lebih baik untung kecil tapi jujur, daripada untung besar tapi menipu. Dan anehnya, justru karena jujur itulah, orang balik lagi dan lagi. Timbangan adil, harga masuk akal. Di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf dikenal, tidak curang dalam timbangan, tidak memainkan harga secara zalim. Beliau tidak memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, tidak menaikkan harga berlebihan saat orang butuh. Hari ini, bentuk timbangan sudah berubah. Kualitas versus harga, janji versus realita, waktu pengerjaan versus komitmen. Kalau kamu, freelancer, content creator, pebisnis online, maka tepati deadline. Berikan sesuai janji, jangan overpromise. Ingat, reputasi lebih mahal daripada keuntungan sekali transaksi. Tidak menjatuhkan kompetitor. Ini poin yang sering dilanggar hari ini. Dalam persaingan bisnis modern, saling menjatuhkan, saling membuka aib, saling menjatuhkan harga. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Beliau tidak menfitnah pedagang lain, tidak menyabotase pasar, tidak memonopoli secara zalim. Beliau percaya, rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Prinsip ini bikin hati tenang, dan bisnis pun tumbuh sehat. Kalau kamu hari ini iri dengan kompetitor, panas lihat orang lain sukses. Ingat, rezeki bukan lomba, tapi amanah. Tidak bersumpah demi dagangan. Di masa itu banyak pedagang bersumpah atas nama Allah agar barangnya laku. Abdurrahman bin Auf menjauhi kebiasaan ini. Beliau tahu, nama Allah terlalu mulia, tidak pantas dipakai demi keuntungan dunia. Hari ini bentuk sumpah berubah, klaim berlebihan, janji palsu, 100% pasti, padahal belum tentu. Kalau ingin kaya berkah, jaga lisan, jaga klaim, jaga integritas. Karena sekali kepercayaan rusak, sulit diperbaiki. Bisnis boleh besar, hati harus tetap rendah. Walaupun Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang terkaya di Madinah, beliau tetap rendah hati, ramah, tidak merasa paling hebat. Beliau tidak memandang rendah orang kecil, tidak meremehkan pedagang kecil. Dan ini penting banget buat anak muda hari ini. Ketika mulai sukses, jangan berubah jadi arogan, jangan lupa proses, jangan lupa Allah. Karena kesombongan adalah awal kehancuran. Keuntungan dunia tidak boleh mengorbankan akhirat. Ini prinsip paling mahal. Abdurrahman bin Auf meninggalkan transaksi yang berpotensi zalim, merugikan orang lain, melanggar syariat. Beliau tahu, uang bisa dicari, tapi iman kalau rusak, sulit diperbaiki. Hari ini tantangannya lebih besar. Riba, penipuan digital, konten manipulatif, bisnis abu-abu. Kalau kamu ingin kaya seperti Abdurrahman bin Auf, kamu harus berani berkata, tidak, meski peluangnya besar. Karena keberanian meninggalkan yang haram adalah tanda iman yang kuat. Allah adalah partner terbesar. Setiap bisnis Abdurrahman bin Auf dimulai dengan niat, dijalankan dengan doa, diserahkan hasilnya kepada Allah. Beliau paham, aku berdagang, tapi Allah yang menentukan hasil. Inilah yang membuat beliau tidak stres berlebihan, tidak putus asa saat rugi, tidak sombong saat untung. Dan ini yang sering hilang di dunia modern. Jadi, kekayaan Abdurrahman bin Auf bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kejujuran, keadilan, etika, dan iman.
Bisnis yang dibangun di atas nilai akan bertahan lebih lama daripada bisnis yang dibangun di atas tipu daya. Kaya tapi zuhud ketika harta tidak menguasai hati. Di segmen-segmen sebelumnya, kita sudah melihat betapa luar biasanya perjalanan Abdurrahman bin Auf, memulai dari nol, membangun bisnis dengan etika, mengelola uang dengan bijak. Sekarang muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekaya itu, tapi tetap sederhana, rendah hati, dan sangat takut kepada Allah? Jawabannya satu, zuhud. Tapi hati-hati, zuhud bukan berarti anti harta, bukan berarti miskin, dan bukan berarti menjauhi dunia sepenuhnya. Zuhud versi Abdurrahman bin Auf adalah memiliki harta di tangan, tapi tidak menyimpannya di hati. Zuhud itu soal hati, bukan soal jumlah uang. Banyak anak muda salah paham. Mereka mengira kalau mau dekat dengan Allah harus miskin. Kalau mau zuhud harus hidup susah. Padahal Abdurrahman bin Auf membuktikan seseorang bisa sangat kaya dan tetap zuhud. Beliau punya kebun, punya unta, punya emas dan perniagaan. Tapi ketika semua itu dipanggil untuk jalan Allah, beliau lepaskan tanpa ragu. Zuhud artinya tidak tergantung, tidak melekat, tidak panik saat kehilangan. Dan ini sangat relevan hari ini, ketika banyak orang stres karena uang, gelisah karena target, cemas karena takut gagal. Zuhud membuat hati tenang meski dunia berisik. Sederhana bukan berarti pelit. Penting diluruskan, Abdurrahman bin Auf hidup sederhana, tapi tidak pelit. Justru sebaliknya, beliau dermawan, suka memberi, ringan tangan. Sederhana artinya tidak berlebihan untuk diri sendiri, tapi lapang untuk orang lain. Hari ini banyak orang pelit ke orang lain, tapi boros ke diri sendiri. Abdurrahman bin Auf membalik logika itu. Beliau mengajarkan, nikmat dunia cukup secukupnya, tapi pahala akhirat ambil sebanyak-banyaknya. Tidak menjadikan kekayaan sebagai identitas. Ini poin yang sangat penting buat generasi muda. Hari ini, identitas sering dibangun dari jumlah followers, omset, gaya hidup, pencapaian. Abdurrahman bin Auf tidak pernah dikenal karena rumahnya, hartanya, kemewahannya. Beliau dikenal karena imannya, amanahnya, kontribusinya. Kekayaan tidak menjadi sumber harga diri. Dan ini penting. Kalau identitasmu bergantung pada uang, ketika uang turun, harga dirimu ikut runtuh. Zuhud membuat identitas kita lebih stabil. Takut kepada Allah lebih besar dari cinta dunia. Semakin kaya, Abdurrahman bin Auf semakin takut kepada Allah. Beliau takut salah niat, tergelincir, lalai. Beliau sering mengingat kematian, mengingat hisab, mengingat akhirat. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menjaga arah hidup. Hari ini, banyak orang sukses, sibuk dunia, lupa ibadah, lalai akhirat. Abdurrahman bin Auf membuktikan, takwa justru memperkuat kesuksesan, bukan menghambatnya. Dunia di tangan, akhirat di hati. Inilah keseimbangan yang sulit, tapi sangat mungkin. Abdurrahman bin Auf bekerja keras, berdagang cerdas, sukses secara materi, tapi tetap sholat tepat waktu, menjaga niat, membersihkan hati. Beliau tidak memilih salah satu, beliau menyeimbangkan keduanya. Dan ini pelajaran besar buat kita. Kamu boleh ambisius, asal arahmu jelas. Zuhud bukan berarti menjauhi dunia, tapi menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Abdurrahman bin Auf mengajarkan, kekayaan tidak salah, kemewahan tidak haram. Yang berbahaya adalah keterikatan. Warisan mental, cara menjadi kaya tanpa kehilangan arah hidup. Kalau kita rangkum seluruh perjalanan Abdurrahman bin Auf dari segmen 1 sampai 4, satu hal menjadi sangat jelas. Kekayaan beliau bukan keajaiban, tapi hasil dari mental yang benar dan iman yang kuat. Beliau bukan hanya meninggalkan harta, tapi meninggalkan cara berpikir yang relevan sampai hari ini. Dan di segmen terakhir ini, kita akan bahas pelajaran paling praktis yang bisa langsung kamu terapkan, meskipun kamu belum punya modal, kamu masih kuliah, kamu masih kerja dengan gaji pas-pasan, atau kamu baru mulai dari nol. Niatkan kaya untuk tujuan yang lebih besar. Abdurrahman bin Auf tidak pernah berniat kaya untuk pamer. Kaya baginya adalah alat, bukan tujuan. Hari ini, coba jujur ke diri sendiri. Kenapa aku ingin kaya? Kalau jawabannya, biar dipandang, biar dianggap berhasil,
biar membuktikan sesuatu, maka kekayaan itu akan melelahkan. Tapi kalau niatmu menolong keluarga, memperluas manfaat, mendukung dakwah, membangun umat, maka setiap usaha akan terasa bermakna. Kaya dengan niat benar akan terasa lebih ringan dijalani. Bangun mental mandiri sejak muda. Pelajaran besar dari hijrah Abdurrahman bin Auf, aku tidak minta harta, aku minta jalan. Mental mandiri ini sangat penting buat usia 17-35 tahun. Mulai biasakan, tidak bergantung pada orang, tidak terlalu berharap validasi, tidak menunggu keadaan sempurna. Mulai dari skill kecil, usaha sederhana, langkah konsisten. Kemandirian membentuk kepercayaan diri, daya juang, Ketahanan mental. Dan itu adalah aset tak terlihat yang nilainya jauh lebih besar dari uang. 3. Disiplin dalam hal kecil. Abdurrahman bin Auf tidak langsung besar. Beliau disiplin di hal-hal kecil, jujur dalam timbangan, menepati janji, menjaga amanah. Hari ini, banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak konsisten. Coba terapkan ini. Disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin keuangan. Orang yang rapi dalam hal kecil akan dipercaya untuk hal besar. 4. Jangan takut memulai dari nol lagi. Salah satu pelajaran paling mahal. Abdurrahman bin Auf pernah kehilangan segalanya, dan beliau tidak trauma. Beliau tahu, selama Allah masih ada, aku tidak benar-benar nol. Kalau hari ini kamu gagal bisnis, kehilangan pekerjaan, bangkrut, jatuh mental, ingat, kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses pembentukan. Mental ini yang membuat orang besar selalu bisa bangkit. 5. Sodakoh sebagai strategi hidup. Buat Abdurrahman bin Auf, sodakoh bukan reaksi setelah kaya, tapi strategi sejak awal. Sodakoh melatih keikhlasan, memutus cinta dunia, membersihkan harta. Mulai dari kecil, rutin, konsisten. Sodakoh itu seperti menanam pohon yang buahnya kadang tidak kita rasakan sekarang, tapi akan menyelamatkan kita nanti. 6. Jaga hubungan dengan Allah di atas segalanya. Inilah inti segalanya. Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar, tapi hatinya di masjid. Tangannya bekerja, tapi doanya terus hidup. Beliau tidak pernah menukar ibadah dengan kesibukan. Pelajaran penting, hubungan dengan Allah bukan sisa waktu, tapi sumber kekuatan. Kalau hubungan ini kuat, hati tenang, langkah mantap, hasil diberkahi. 7. Sukses itu amanah, bukan hak. Abdurrahman bin Auf tidak merasa, aku pantas kaya. Beliau merasa, ini amanah yang harus dijaga. Mental ini menjaga dari sombong, rakus, lalai. Semakin besar amanah, semakin besar tanggung jawabnya. Cara menjadi kaya seperti Abdurrahman bin Auf bukan sekedar soal bisnis, tapi soal siapa diri kita ketika punya dan ketika kehilangan. Beliau mengajarkan, mulai dari nol tanpa mengeluh, kaya tanpa lupa Allah, memberi tanpa takut miskin, sukses tanpa kehilangan hati. Kalau hari ini kamu masih kecil, ingat, orang besar tidak lahir besar, tapi dibentuk oleh prinsip. Dan kalau kamu ingin kaya, kaya iman, kaya mental, kaya manfaat, maka jadilah kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Jika kamu suka konten seperti ini, satu langkah positif setiap hari, jangan lupa like, komen, dan subscribe.